Bab 1011. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. 1000 master binatang dan 1000 binatang perang membentuk formasi 1000 binatang dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Dan sekte pengendali binatang didukung oleh legiun fanatik, jadi tidak perlu khawatir. Tidak peduli berapa banyak prajurit iblis yang ada, tidak akan mudah untuk menerobos. Tiba-tiba, pasukan iblis tidak dapat menembus garis pertahanan sekte pengendali binatang, tetapi pasukan fanatik yang berada di bawah sedikit tekanan melancarkan serangan balik. Pasukan iblis tertangkap basah dan dipukuli hingga jatuh ke tanah serta menderita kerugian besar. Sekelompok idiot, mengapa mereka hanya mengalahkan master binatang itu dan mengabaikan Lu Chen? Yan Tiao sangat marah sehingga dia mengutuk dan harus mengubah taktiknya. Alih-alih melakukan serangan terfokus, dia hanya menyerang secara menyeluruh sampai akhir. Bagaimanapun, lawan memiliki lebih sedikit orang dan lebih banyak iblis, jadi jika pertempuran berlangsung lama, lawan tidak akan mampu menahan konsumsinya. Setelah sebatang dupa, pasukan iblis, di bawah pengawasan Yan Tiao, menyerang dengan putus asa, tetapi menderita banyak korban, setidaknya 10.000 orang hilang. Namun, Legiun Zelot masih melakukan perlawanan dengan tenang. Di bawah komando Yuli, mereka mengubah formasi pertempuran dari waktu ke waktu, terkadang bertahan dan terkadang melakukan serangan balik. Meski beberapa orang terluka, tidak ada yang meninggal. Rahasia tidak adanya korban jiwa adalah ramuan penyembuhan dari legiun fanatik sangat tidak normal. Mereka memiliki kumpulan pil penyembuhan 9 pola, dan bahkan murid dari sekte pengendali binatang yang membantu dalam pertempuran diberikan 10 pil penyembuhan 9 pola. Pil penyembuhan Jiwen adalah pil penyembuhan dengan kualitas tertinggi di wilayah Desolasi Timur. Ia memiliki potensi tinggi dan efek penyembuhan terbaik. Menelan pil penyembuhan 9 pola, luka ringan atau fitnah apapun akan sembuh dengan cepat, bahkan luka serius biasa pun dapat disembuhkan dengan cepat. Oleh karena itu, Legiun Fanatik dan Sekte Pengendali Binatang sama-sama memiliki pil penyembuhan 9 pola, jadi bagaimana bisa mati begitu mudah? Sedangkan untuk orang-orang dari semua ras dan sekte, pil penyembuh di tangan mereka umumnya berada di bawah 3 baris, dan sangat sedikit orang kuat yang hanya memiliki beberapa pil penyembuh 5 baris yang berharga. Pil penyembuh dengan pola pil yang lebih sedikit tidak begitu ampuh dan efektif. Pil penyembuh yang polanya kurang dari 5, jika terkena fitnah atau semacamnya harus menunggu beberapa saat hingga sembuh setelah meminum 1 pil. Dan waktu pemulihannya juga lambat. Bagaimanapun, pil penyembuhan di bawah 9 pola tidak dapat dibandingkan dengan pil penyembuhan 9 pola, efeknya hanya berjarak 1 dunia. Dengan dukungan ramuan penyembuhan yang begitu kuat, Legiun Zelot dapat dengan cepat pulih dari cedera dan kembali ke posisi bertempur, yang tentu saja memiliki keuntungan besar. Legiun Zelot juga memiliki keunggulan yang tiada taraf, yaitu membunuh jiwa-jiwa yang tewas dalam pertempuran. Meskipun beberapa prajurit iblis mati secara fisik, roh primordial mereka tidak dihancurkan, sehingga mereka dapat melarikan diri. Namun, ada panah esensi sejati yang ditembakkan dari pasukan fanatik, menembaki semua jiwa yang melarikan diri, tidak meninggalkan siapapun. Metode pertarungan memotong rumput dan akar seperti ini membuat para prajurit iblis sangat membenci dan takut. Ketika roh primordial dihancurkan, itulah kematian yang sebenarnya, dan bahkan kesempatan untuk membentuk kembali tubuh fisik pun hilang. Bisakah kamu tidak takut? 10 pelayan yang melayani Lu Chen berhasil. Yan Tiao mau tidak mau mengertakkan giginya dengan kebencian setelah melihat dengan jelas siapa yang menembakkan panah esensi sebenarnya. 10 pelayan berkumpul di sekitar Lu Chen di kursi tinggi, memegang busur suci, memadatkan energi sejati mereka menjadi anak panah, dan menembaki jiwa iblis yang melarikan diri keluar satu persatu. Semua orang dapat melihatnya dengan jelas, dan kebencian di pihak Lu Chen kembali terbang di langit. Iblisku membutuhkan dukungan. Melihat pasukan iblis semakin banyak kalah, Yan Tiao akhirnya tidak dapat bertahan lagi dan mengirimkan penyelamatan keras sekutu lainnya. Iblis telah lama bersembunyi di jurang gua iblis, dimanjakan, kekuatan tempur mereka hampir mati. Hei Luo tertawa keras, dan dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan 50.000 orc untuk menyerang, dan bergabung dengan iblis untuk mengepung pasukan fanatik. Yao Zhu, apakah kamu benar-benar tidak akan membantu? Yan Tiao memandang An Yu. Saya sudah mengatakan bahwa Yao Zhu tetap netral. An Yu dengan dingin menolak. Oke, kamu An Yu benar-benar merusak aliansi,
dan kamu akan menanggung akibatnya di masa depan. Yan Tiao berkata dengan getir. Jangan menakutiku, trik ini tidak berguna bagiku. An Yu berkata dengan acuh tak acuh, bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Yan Tiao. Lu Chen memberinya pil iblis kuno dan membantunya menjadi bibit kaisar iblis. Tentu saja, dia menepati sumpahnya dan tidak akan menjadi musuh umat manusia. Faktanya, bahkan jika Lu Chen tidak membantunya, dia akan tetap menahan semua klan iblis dan tidak menentang Lu Chen. Adapun konsekuensinya, jika sebelumnya, setelah dia kembali ke sarang iblis, dia pasti harus menanggung konsekuensi dari tetap netral kali ini. Tapi sekarang dia adalah Kaisar Miao dari Yaozu, dia ditakdirkan untuk dihargai dan disukai oleh para petinggi Yaozu. Ming Li, pimpin klan Ming untuk membantu. Yan Tiao berkata pada Ming Li yang sedang menghadapi klan hantu di sana. Bagus, Ming Li menjawab, dan hendak memimpin kerumunan, tetapi dihadang oleh klan hantu. Jangan mengandalkan masa lalu, ayo kita lewati klan hantu kita dulu. Xiao Qian berhenti di depan Ming Li dan berkata dengan dingin. Hantu perempuan, jangan kira aku tidak berani melawanmu, hanya saja waktu perang kita bukan sekarang. Ming Li berkata dengan marah. Sekarang saat yang tepat, apa yang kamu takuti Hades? Xiao Qian berkata, kamu Ming Li punya dua pilihan, satu terus menghadapi klan hantu kita, dan yang lainnya memulai perang dengan klan hantu kita. Aku tahu kamu ingin membantu Lu Chen. Ming Li berkata dengan marah. Aku tidak akan membantu siapapun. Selama kamu memiliki Hades, kamu adalah musuh nomor satu klan hantu kami. Xiao Qian berkata begitu. Oke. Kalau begitu aku akan melawan ras hantu dulu, lalu ras manusia. Ming Li sangat marah, saat ini Hei Luo telah bergabung dengan kelompok pertempuran Yan Tiao, tunggu apa lagi? Segera, Ming Li melambaikan tangannya, memerintahkan semua prajurit klan Ming untuk bertarung melawan klan hantu. Dan klan hantu sudah siap bertarung, dan segera setelah klan Ming bergegas, mereka menjadi satu di tempat, dan mereka langsung mengenai lampu pijar. Xiao Qian dan Ming Li saling berhadapan secara langsung, dan mereka berjuang keras. Untuk sementara, sulit untuk menentukan pemenangnya. Faktanya, Xiao Qian dilatih oleh Lu Chen, dan dia melatih keterampilan tempur mimpi buruk, dan kekuatan tempurnya lebih tinggi daripada Ming Li. Hanya saja Ming Li memiliki King Xiu tingkat kuasi 9 untuk membantunya, sehingga dia bisa bermain imbang dengan Xiao Qian. Xiao Qian bertarung melawan Ming Li, itu sama dengan 1 lawan 2, tapi dia tidak kehilangan angin, dan pertarungannya masih mengesankan. Aku, pergi, klan Ming dan klan hantu tidak bisa bertarung, ini benar-benar momen kritis. Melihat ada juga perkelahian di sana, Yan Tiao tidak bisa menahan mukanya dengan marah, hantu perempuan itu bersama Lu Chen dan berulang kali menentangku. Cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Bunuh tim manusia ini dulu, lalu jadilah Lu Chen. Hantu perempuan itu tidak bisa melarikan diri. Begitu pula gadis iblis itu. Lalu aku akan membunuh mereka semua. Sambil mendengus dingin, Hei Luo memimpin kerumunan untuk membunuh pasukan fanatik. Ada banyak elit di pasukan orc ini, ditambah dengan kekuatan para orc, sehingga kekuatan tempurnya kuat secara alami. Dengan tambahan pasukan orc ini, para prajurit iblis segera disegarkan. Ubah formasi pertempuran, beralih dari menyerang ke bertahan, dan semua orang akan mengambil posisi masing-masing. Melihat partisipasi para orc, Yu Li memerintahkan legiun untuk beralih ke posisi bertahan sesuai dengan situasi pertempuran sebenarnya, menggunakan garis depan pertahanan yang kokoh untuk melemahkan serangan para orc. Benar saja, serangan para orc sangat sengit, dan agak sulit bagi legiun fanatik untuk bertahan dengan satu serangan. Bagaimanapun, para orc itu kuat dan secara fisik tirani, dan kekuatan tempur mereka secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada iblis. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, di bawah serangan gencar para prajurit orc, pasukan fanatik sangat sulit untuk dipertahankan. Di legiun, orang-orang terluka parah dan terpaksa mundur dari garis depan untuk berobat, dan semakin banyak orang yang terluka, dan garis pertahanan sedikit terguncang. Baiklah saudara-saudara, giliran kita bertindak. Melihat situasi pertempuran telah mencapai posisi seperti itu, Fei Long membuka mulutnya dan keluar untuk mengarahkan pertempuran secara langsung. Tinggi, pendek, gemuk, dan kurus semuanya meletakkan kaki kursi, dan berhenti membantu Lu Chen mengangkat kursi, dan langsung meletakkannya di tanah. Bagaimanapun, kaki kursi itu tingginya 1 kaki, Lu Chen duduk cukup tinggi,
dan berpura-pura cukup, jadi mereka tidak perlu mengangkat kursi lebih tinggi. Bagaimanapun, ranah Legiun Fanatik secara keseluruhan tidaklah cukup. Meskipun formasi pertempurannya kuat, sulit untuk melawan musuh yang kuat dan banyak. Dengan tidak adanya tindakan Lu Chen, mereka adalah inti dari seluruh Legiun Fanatik, dan mereka juga merupakan kekuatan tempur yang diandalkan oleh Legiun Fanatik. Yang diperintahkan Fei Long bukanlah pertempuran seluruh Legiun, tetapi taktik semua anggota inti dan bantuan kepada Legiun. Karena Legiun ingin masuk ke formasi pertempuran, maka kekuasaan komando formasi pertempuran harus ada di tangan orang lain, dan tidak ada yang bisa ikut campur, jika tidak ada yang akan memerintahkan Legiun untuk mengubah formasi. Gao Hai, lingkaran sihirmu membantu pasukan kami. Ao Shan, jimatmu akan membantu sekte penjinak binatang. Shou Hu, mekanismemu ditempatkan di pasukan kami untuk mencegah musuh menerobos dan mengganggu formasi pertempuran kami. Ruki, kamu pergi ke sayap kiri untuk melepaskan Thunder. Wan Yan, pergi ke sayap kanan dan nyalakan api. Quan Sheng, pergilah ke depan Legiun dan pimpin saudara-saudaramu untuk melawan. Rompi dan Niu Ding, hei, kenapa kedua barang ini hilang? Baru pada saat itulah Fei Long mengetahui bahwa Fest dan Niu Ding tidak ada di sana, dan dia merasa sangat tertekan. Fest dan Niu Ding termasuk di antara semua anggota inti, dengan kekuatan tempur terendah dan paling setia, tetapi mereka tidak pernah absen dari pertempuran apapun, tapi sekarang. Fest dan Niu Ding tidak berpartisipasi dalam latihan, mereka juga tidak ikuti, dan belum pernah menjadi anggota Legiun. Seseorang berkata, apa yang terjadi dengan kedua orang ini? Fei Long tidak bisa memahaminya. Saya meminta mereka untuk berlatih, dan saya tidak tahu seperti apa mereka, dan mereka belum mengikutinya. Lu Chen tiba-tiba membungkuk dari kursi tinggi, menghela nafas, dan berkata, sebenarnya, saya memberitahu mereka bahwa Legiun harus datang ketika pertempuran dimulai, tetapi mereka tetap melepaskan merpati. Kakak senior, apakah kamu sudah melatih Fest dan Niu Ding secara mendalam? Mata Fei Long bersinar terang. Yah, mereka tidak mengatakan apapun tentang kesetiaan mereka kepada Legiun, hanya saja kekuatan tempur mereka agak lemah. Saya sudah lama ingin membantu mereka berkembang. Lu Chen berkata, belum lama ini, saya secara tidak sengaja mendapatkan buku bagus tentang keterampilan tempur gabungan, yang sangat cocok untuk mereka, jadi saya memberikannya kepada mereka untuk berlatih. Diperkirakan mereka terlalu mendalami permainan, dan mereka bahkan tidak tahu bahwa Legiun sedang bertempur, dan mereka belum muncul. Buku keterampilan tempur gabungan. Konon mata banyak orang seperti naga gendut, menyala dangdang, kalau malam gelap pasti banyak cahaya terang. Siapapun yang akrab dengan Lu Chen tahu bahwa untuk bisa mengatakan keterampilan tempur yang baik dari Lu Chen harus sangat kuat, atau levelnya sangat tinggi. Dalam sekejap, banyak orang yang iri pada Fest dan Niu Ding. Majia dan Niu Ding dulunya biasa-biasa saja dalam kekuatan tempur dan tidak terlalu menarik perhatian, tapi sekarang mereka dikembangkan secara mendalam oleh Lu Chen, sudah pasti ritme untuk terbang. Jangan iri semuanya, buku keterampilan tempur itu sangat istimewa. Hanya cocok untuk rompi dan sapi. Percuma diberikan kepadamu, kamu tidak bisa mempraktikkannya sama sekali. Ketika Lu Chen mengatakan ini, semua orang merasa lega. Jika tidak, beberapa orang akan berpikir bahwa Lu Chen bias. Fei Long, teruslah memberi perintah, pertempuran belum berakhir. Melihat Fei Long masih ngiler, Lu Chen dengan marah mengingatkannya. Ya, ayo lanjutkan, jadi. Ruhua, kamu juga pergi ke depan Legiun dan menyapu semuanya dengan palu besarmu. Fei Long kembali sadar, dan terus mengerahkan tenaga dan mengatur posisi tempur. Sebelumnya, hanya pasukan iblis yang datang untuk membunuh, dan sebagian besar anggota inti tetap menjadi tentara dan tidak bergerak. Tapi sekarang kita perlu mengambil tindakan, jadi Fei Long harus mengatur posisi tempur. Lu Chen meminta Fei Long untuk memimpin anggota inti bukan karena kekuatan tempur Fei Long, tetapi karena kemampuan perlindungan diri Fei Long. Fei Long adalah yang paling pengecut, dan justru karena kepengecutan dia menghabiskan waktunya untuk melindungi diri. Oleh karena itu, jika Fei Long datang untuk memimpin kekuatan tempur inti, dia pasti tidak akan maju dengan gegabah, tetapi bertarung dengan mantap. Itu sejalan dengan keinginan Lu Chen. Gaya bertarung Lu Chen adalah terbuka dan tertutup, bukan tipe mantap, dan terkadang bahkan ekstrim. Meskipun Lu Chen sendiri seperti ini, dia tidak ingin Legiun Zelot menjadi seperti ini.
Dia berharap semua saudaranya menjadi kuat dan selamat, dan mereka akan menemaninya sampai ke puncak seni bela diri, daripada mati di tengah jalan. Oke, aku, naga gemuk, akan memimpin dan memberikan pertahanan yang lebih andal kepada saudara-saudara. Fat Dragon membuka cincin luar angkasa dan melemparkan ribuan perisai keras, yang masing-masing berkualitas tinggi, meskipun hanya kualitas biasa. Sedang hujan, Fat Dragon melakukan teknik kelompok perisai, menopang ribuan perisai suci, dan memberkati seluruh pasukan fanatik dan murid dari Sekte Mastering Binatang dengan pertahanan perisai. Ribuan murid pengendali binatang yang sedang bertarung tiba-tiba menemukan bahwa ada perisai kuat di depan mereka dan garis pertahanan. Untuk diri mereka sendiri, dan mereka semua terkejut. Tutupi langit. Setelah itu, Fei Long mengambil 2 pot suci tingkat atas lagi, menopang keterampilan tempurnya yang luar biasa, dan bergegas ke Sangguan Jin. Tanpa perlindungannya, pembudidaya pedang itu hanya berkulit renyah, dan dia akan mudah jatuh. Saat Sangguan Jin melihat Fei Long mendekat, dia juga menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dengan pot ganda Fei Long yang melindunginya, dia tidak akan khawatir dan bisa membunuh orang dengan pikiran tenang. Arai lingkaran besi. Gao Hai meminum sedikit, melepaskan energi, dan membangun lingkaran sihir. Segera, lingkaran sihir besar turun dari langit, langsung menutupi legiun fanatik. Di dalam lingkaran sihir, terdapat lapisan dinding tembaga dan dinding besi, yang sangat memperlambat serangan musuh dan memainkan peran tertentu dalam membantu pertahanan pasukan fanatik. Legiun fanatik, sebaliknya, menggunakan penutup lapisan dinding besi untuk membentuk formasi naga gajah dalam kelompok 3 atau 4, dan berjuang keras untuk membunuh musuh yang menyerang. Lautan Jimat, Aosan bergegas ke belakang legiun, di mana dia melepaskan jimatnya. Jimat yang tak terhitung jumlahnya membentuk lautan jimat, bergegas langsung ke Sekte Pengendali Binatang, dan berputar di luar garis Sekte Pengendali Binatang, menyediakan kekuatan tambahan khusus untuk murid pengendali binatang. Jimat itu mengandung energi, begitu musuh menyentuhnya, jimat itu akan meledak di tempat. Mengingat rendahnya gunung yang rendah, kekuatan jimatnya tidak besar, dan tidak dapat membunuh musuh yang memurnikan 5 bentuk dewa. Namun, musuh benar-benar pusing karena pemboman tersebut, dan mudah dibunuh oleh murid Master Binatang. Hanya karena lautan jimat yang datang dengan bantuan Aoshan, jumlah musuh yang dibunuh oleh murid dari Sekte Master Binatang melonjak seketika. Hanya dalam beberapa ratus napas, ribuan prajurit iblis terbunuh, dan semua jenis iblis mencurigakan dari suku iblis dikalahkan, terpaksa mundur. Di medan pertempuran frontal Legiun Fanatik, mereka bukan lagi pasukan iblis, melainkan pasukan orc yang kuat. Quan Sheng, yang bergelar Brother Ping Tou, berada di garis depan. Dengan tubuh tirani dan ketangguhan orc, dia telah membunuh banyak musuh yang sangat kuat. Tapi Quan Sheng membayar mahal, seluruh tubuhnya penuh bekas luka, dia menelan Jiwen Healing Pill dari waktu ke waktu, dan menjadi orang yang paling banyak menelan Jiwen Healing Pill. Namun, pil penyembuhan 9 pola yang dibawa Quan Sheng adalah yang terbanyak di seluruh Legiun Fanatik. Quan Sheng adalah gaya bertarung yang tidak takut mati. Setelah pertempuran apapun, dia akan diliputi luka-luka. Lu Chen secara khusus memintanya untuk membawakan lebih banyak pil penyembuhan Jiwen, jadi dia bisa memakannya sebagai makanan. Sangguan Jin tidak lagi berdiri dalam formasi pertempuran, dan dengan perlindungan Fei Long, dia datang ke garis depan untuk menahan Yan Tiao. Yan Tiao adalah pembangkit tenaga iblis kelas 1, jika dia menyerang anggota biasa dari Legiun Fanatik, itu akan menyebabkan banyak kerusakan. Bahkan jika beberapa anggota Legiun biasa membentuk formasi gajah naga, mereka mungkin tidak dapat menahan serangan Yan Tiao. Oleh karena itu, yang ingin dilakukan Sangguan adalah mencegah Yan Tiao menyerang orang lain, dan selama Yan Tiao mendekat, dia akan memakukan Yan Tiao ke pedangnya. Yan Tiao juga memiliki kepala yang besar, selama dia menyerang, tidak peduli ke arah mana dia berlari, akan ada cahaya pedang yang menebasnya. Dan dia tidak menggunakan senjata, dan dia tidak ingin memperkuat pedang kemauan Jianxiu, yang sepenuhnya ditekan oleh Sangguan Jin. Faktanya, dia juga tahu bahwa tubuh fisik Jianxiu lemah, selama dia menamparkan Jianxiu. Dengan satu telapak tangan, dia bisa menyelesaikan masalah Jianxiu. Tapi masalahnya adalah, Jianxiu memiliki anak laki-laki yang sangat gemuk di depannya. Bocah gendut yang mati itu memegang 2 kuali, dan dia ternyata adalah seorang penggarap perisai, yang secara khusus melindungi penggarap pedang. Setelah tukang reparasi pedang pergi ke garis depan,
dia juga memiliki beberapa kesempatan untuk lebih dekat dengan tukang reparasi pedang dan menyerang dengan telapak tangan api. Tapi telapak apinya hanya mencapai setengahnya, tapi didorong kembali oleh panci besar, bocah gendut itulah yang melakukannya. Keterampilan tempur bocah gendut itu sangat defensif. Jika dia tidak membunuh bocah gendut itu, dia tidak akan punya kesempatan untuk menyerang tukang reparasi pedang secara diam-diam. Tapi ada masalah lain, bocah gendut itu memiliki pertahanan yang sangat kuat, dan dia menyusut di belakang kuali, dengan sikap bersumpah sampai mati bahwa dia tidak akan menyerang. Dan dia bahkan tidak bisa memecahkan kuali, bahkan tidak bisa menyentuh rambut anak laki-laki gendut itu, dan dia harus menghindari pedang tukang reparasi pedang, dan ingin membunuh anak laki-laki gendut itu adalah sebuah fantasi. Yan Tiao benar-benar tidak berdaya, jadi dia memerintahkan lebih dari selusin prajurit iblis untuk menyerang kultivator perisai, sementara dia menahan kultivator pedang. Tapi endingnya membuat dia ternganga karena terkejut, penggarap perisai itu tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, tetapi juga memiliki kekuatan serangan yang bagus. Bocah gendut itu tiba-tiba meledak, mengambil panci ganda, menamparkan ke kiri dan ke kanan, menghancurkannya secara acak, dan menghajar lebih dari 10 prajurit iblis hingga berkeping-keping. Tubuh daging dari 5 atau 6 prajurit iblis diledakkan oleh Fat Boy di tempat, dan bahkan Yuan Shen pun terpesona oleh kekuatan pot yang kuat. Tentu saja, bocah gendut dan selusin lainnya itu tangguh, dan mereka juga punya banyak trik, tapi tidak terjadi apa-apa. Pasalnya, alat pelindung diri Fat Boy agak berlebihan, dan sekilas terlihat jelas bahwa ia takut mati. Bocah gendut itu, belum lagi memegang kuali di satu tangan, memiliki perisai suci di sampingnya, dan memakai helm setengah penuh di kepalanya. Yang paling mesum adalah Fat Boy memakai armor berkualitas tinggi, dan ada 2 bagian. Kalau fisik Fat Boy kuat, siapa yang bisa mengalahkannya? Untuk sesaat, Yan Tiao sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Mengapa bawahan Lu Chen semuanya monster? Karena, di antara monster yang dia lihat, tidak hanya ada pembudidaya pedang dan pembudidaya perisai. Di sayap kiri pasukan Lu Chen, ada seorang pria bodoh yang sedang menebas orang dengan 2 kapak tajam. Begitu kapak tajam itu jatuh, akan terjadi guntur yang menggelegar, dan guntur akan bermekaran di mana-mana. Prajurit iblis yang tak terhitung jumlahnya berada di ladang ranjau itu, melolong tak berdaya. Dan di medan perang sayap kanan, ada seorang pemuda bersenjata, tapi dia juga monster. Satu tembakan dilepaskan, dan kobaran api berkobar, dengan radius ratusan kaki, lautan api. Banyak prajurit orc yang kuat tidak menggunakan kemampuan mereka dan langsung terkubur di lautan api. Pemuda itu jelas sama dengannya, juga tubuh roh api, tetapi wilayahnya tidak sebaik miliknya, dan tembakan senjatanya juga sedikit lebih rendah dari miliknya. Tapi skill tempur pemuda itu sangat menakutkan, area api yang luas bisa terlihat saat senjata ditembakkan, itu benar-benar skill membunuh massal. Dan dia tidak memiliki keterampilan membunuh kelompok, telapak apinya hanya cocok untuk bertarung sendirian, dan sangat berbeda dengan anak muda. Selain itu, ada monster besar lainnya, namun ia menghadapi pasukan orc di sisi lain. Monster besar itu adalah seorang wanita, dengan sosok anggun dan penampilan garang. Lagi pula, melihat dahan bunga dari kejauhan, dan melihat ampas teh busuk dari dekat, sulit untuk dijelaskan. Monster wanita itu adalah pria yang kuat, menopang penglihatan berbentuk palu, memegang sepasang palu suci tingkat atas yang besar, terletak di garis depan, memimpin sekelompok anggota legiun untuk mengamuk, dan telah membunuh banyak binatang buas. Pembangkit tenaga klan tidak terkalahkan, dan mereka sepenuhnya sendirian. Sialan, dari mana monster wanita itu keluar untuk membunuh begitu banyak orang dari klan orku? Aku ingin dia membayarnya. Hei Luo sangat marah, menopang penglihatannya tentang darah, memegang tongkat besar, dan membunuh wanita kuat itu. Hercules betina itu seperti bunga. Saat Ruhua melihat Hei Luo menyerang, dia mengambil palu besar dan melemparkannya langsung ke Hei Luo dengan keterampilan meruntuhkan langit. Ketika palu dipukul, ruang tersebut langsung runtuh, kekosongan juga hancur, dan tanah menjadi penyok di area yang luas karena kekuatan palu. Saya ingin melihat apakah palu Anda lebih kuat, atau tongkat saya. Hei Luo berteriak dengan marah, mengayunkan tongkatnya, dan mengayunkannya dengan seluruh kekuatannya, menghadap palu godam lawan. Saat gada diayunkan, ia juga menghancurkan sebagian ruang dan meledak menjadi kehampaan. Beratnya tongkat membuat tanah bergetar dan retakan muncul di mana-mana. Ledakan,
Palu Godam dan Gada berguncang bersamaan, menimbulkan suara keras yang menembus langit dan memekakkan telinga. Kedua kekuatan besar itu bertabrakan, dan gelombang kejut yang kuat menghantam di tempat, menyapu ke segala arah, dan orang-orang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah terlempar di tempat. Para prajurit orc di sekitar semuanya mengembangkan 5 bentuk dewa, dan mereka masih bisa menahan gelombang kejut ini. Namun, anggota legiun yang mengikuti Ruhua bukanlah level tinggi, dan mereka semua dikirim terbang ratusan kaki jauhnya. Kekuatan Palu Godam dipatahkan oleh Gada, tetapi Gada tersebut tidak dapat mematahkan Palu Godam dari senjata suci tertinggi. Itu hanya membuat Ruhua Lianren dan palu itu terbang beberapa puluh kaki jauhnya. Aku terkenal karena kekuatannya di klan binatang. Aku tidak menyangka kamu menjadi lebih kuat. Kamu hanya memiliki alam pemurnian 3 bentuk dewa. Sungguh mengejutkan bahwa kamu bisa memperkuatku dengan tongkat. Sambil memegang tongkatnya, Hei Luo menatap Ruhua yang dipukul mundur, dengan keterkejutan di matanya. Dia adalah salah satu yang paling kuat di antara para orc, karena dia dilahirkan dengan kekuatan besar dan dapat menyapu bersih lawan yang tak terkalahkan di level yang sama. Sebagai arogansi seni bela diri kelas 1 dari klan orc, mereka yang bisa menjadi lawannya seringkali adalah yang kuat di alam kesengsaraan surgawi, dan dia bahkan telah mengalahkan pembangkit tenaga 3 kesengsaraan di alam kesengsaraan surgawi. Namun, dia bertemu monster wanita dari ras manusia di sini, yang benar-benar mematahkan persepsinya tentang Dali. Faktanya, dari segi kekuatan saja, wanita manusia itu jauh di atasnya. Jika ranah kedua belah pihak setara, dia pasti akan menjadi orang yang terpesona oleh pukulan tadi. Orang terlahir kuat, tapi dia belum. Begitu orang kuat seperti ini tumbuh besar, itu akan menjadi keberadaan yang menakutkan, dan wanita manusia ini harus dibunuh secepat mungkin untuk menghindari masalah di masa depan. Kamu adalah orang kuat alami yang langka, tapi sayang sekali kamu akan mati di sini dan tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa. Hei Luo berjalan menuju Ruhua selangkah demi selangkah, dengan seringai di wajah birunya. Dia tahu bahwa pihak lain terluka parah, dan dia ingin memaksa pihak lain untuk terus bertarung, dan dia ingin membunuh Hercules perempuan manusia ini dalam pertempuran. Ayolah, aku tidak takut padamu. Ruhua menelan pil penyembuhan 9 pola, menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan tenang mengambil sepasang palu godam, dan bersiap untuk bertarung lagi. Faktanya, wajah Ruhua pucat, dan luka dalamnya sangat serius. Bahkan dengan pil penyembuhan Jiwen, butuh beberapa waktu untuk pulih, jadi dia tidak cocok untuk terus bertarung sama sekali. Tapi lawannya jelas tidak memberinya kesempatan untuk bernapas, jadi dia hanya bisa bertarung mati-matian. Kakak senior Ruhua, kamu perlu istirahat sebentar, serahkan padaku di sini. Suara lembut khas wanita terdengar dari samping. Ruhua menoleh dan melihat Ming Yue telah tiba pada suatu waktu, dan menoleh sambil tersenyum. Orc ini sangat kuat, kamu harus berhati-hati. Ruhua mengangguk, tidak berani menjadi berani, menyingkir dari pertempuran, dan mundur ke samping untuk menyembuhkan lukanya. Ruhua tidak ingin Ming Yue menjadi yang teratas, tapi dia terluka parah dan tidak cocok untuk pertarungan lagi, jika tidak dia akan dibunuh oleh lawan di ronde berikutnya. Meskipun Ruhua tahu bahwa Ming Yue sangat berbakat, dia tidak tahu seberapa kuat Ming Yue. Tapi Ming Yue adalah orang kuat dari 5 bentuk dewa pemurnian, dan wilayahnya sendiri lebih tinggi dari miliknya, dan kekuatan tempurnya tidak boleh ketinggalan terlalu jauh. Terlebih lagi, Ming Yue adalah seorang Beastmaster, memimpin unicorn untuk bertarung, dia dapat menyerang dan bertahan dengan bebas, dan sangat sulit untuk dihadapi. Biarpun dia bukan lawan orc, dia tidak akan dipukuli sampai mati oleh orc. Menggabungkan begitu banyak faktor, Ruhua berani membiarkan pertempuran dimulai. Jika tidak, dia lebih baik mati dalam pertempuran daripada membiarkan Ming Yue bermain. Kakak senior Ruhua, jangan khawatir, Master Binatang adalah musuh dari klan binatang. Ming Yue tersenyum, dan membawa Xiao Yu ke medan perang. Binatang ilahi Jade Kirin. Saat Hei Luo melihat Beastmaster wanita dengan level yang sama muncul, seringai di wajahnya berkurang setengahnya. Karena Beastmaster adalah musuh dari binatang buas, dan orc berasal dari binatang buas, jadi Beastmaster adalah hal terakhir yang ingin dihadapi oleh para Beastmen. Master binatang betina juga membawa unicorn giok, dan seringainya menghilang seketika, digantikan oleh ekspresi bermartabat. Binatang dewa sejati memiliki garis keturunan murni, mereka memiliki garis keturunan untuk menekan semua binatang, dan mereka adalah musuh dari binatang buas. Meskipun ras orc berasal dari binatang buas,
mereka dilahirkan dengan warna biru dan lebih baik dari biru, dan garis keturunan mereka juga dipisahkan dari kategori binatang buas, jadi secara teori mereka tidak terpengaruh oleh binatang dewa. Tapi darah klan orc selalu ditelusuri kembali ke binatang buas, dan selalu ada ketakutan terhadap binatang suci di tulang mereka. Kemunculan binatang suci akan berdampak tertentu pada para orc, setidaknya emosi mereka akan terpengaruh. Apakah kamu prajurit terkuat di ras orc? Ming Yue bertanya. Bagus. Hei Luo bahkan tidak melihat ke arah Ming Yue, tapi terus menatap ke arah giok unicorn, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Untungnya, unicorn giok ini belum dewasa, masih anak-anak, dan belum bangun, masih hidup. Kekuatan supernatural? Jika tidak, kami para orc tidak akan mampu berperang dalam perang ini. Maaf, itu telah membangkitkan semacam kekuatan supernatural. Kata Ming Yue, kekuatan supernatural apa? Pahlawan terkejut, mengaum. Xiao Yu membuka mulutnya lebar-lebar, dan auman unicorn terdengar. Raungan unicorn itu agung dan dalam, seperti guntur dari langit, menyebar sejauh 100 mil, mengejutkan seluruh dunia. Hei Luo adalah yang paling dekat dengan Xiao Yu, dan dia tidak memiliki apapun yang perlu diwaspadai. Dia begitu terkejut dengan auman kilin hingga darahnya mendidih dan wajahnya berubah drastis. Gelombang suara yang menekan semua binatang menyebar ke telinga orc yang tak terhitung jumlahnya, membuat seluruh pasukan orc ketakutan dan panik, dan bahkan berhenti menyerang untuk sementara waktu. Unicorn itu mengaum. Ketika Hei Luo melihat pasukannya terpengaruh, dia tidak bisa menahan amarahnya, itu hanya auman unicorn, tidak masalah untuk menekan binatang buas, tapi itu jauh dari cukup untuk menekan klan binatang buasku. Meskipun auman unicorn tidak dapat menekan para orc, jika unicorn giok terus mengaum, hal itu akan terus berdampak negatif pada para orc. Hei Luo tidak pernah menginginkan hal seperti ini terjadi. Tatapan mematikan muncul di matanya, dia ingin menyerang dan membunuh Yukilin. Makan saya. Hei Luo tiba-tiba mengambil langkah ke depan, mengambil tongkat itu, dan tanpa diduga melemparkannya ke arah Xiao Yu. Ming Yue kurang pengalaman dalam menghadapi musuh, jadi dia tidak menyangka Hei Luo akan menyerang Xiao Yu. Untuk sementara, dia terlambat menyelamatkan Xiao Yu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena terkejut dan menyesal. Ledakan, gada itu hancur, menghantam tanah ke dalam lubang besar yang dalam. Tapi Xiao Yu sudah pergi. Lari, melihat lubang yang kosong, Hei Luo terkejut. Saat tongkatnya jatuh, tongkat itu sangat cepat dan kuat, dan mengunci unicorn giok dengan kuat. Bagaimana target yang terkunci bisa lolos? Ini sangat aneh. Hai, kali ini, terdengar tawa, dan seseorang menyapa Hei Luo. Hei Luo mendongak dan melihat seorang pria menunggangi Yukilin yang jaraknya puluhan kaki, melambai dengan antusias ke arahnya. Lu Chen. Hei Luo mengenali siapa orang itu, dan langsung membuka matanya, seolah dia baru saja melihat hantu. Jelas sekali, Yukilin diselamatkan oleh Lu Chen. Tapi di negara bagian manakah Lu Chen itu? Apakah bagus hanya memiliki setengah langkah untuk memurnikan para dewa, untuk menyelamatkan Yukilin darinya dengan kecepatan ini? Terlebih lagi, Yukilin dikunci dengan kuat olehnya. Dari mana Lu Chen mendapatkan kekuatan untuk membuka kuncinya? Tiba-tiba, Hei Luo merasa otaknya tidak cukup. Xiao Yu, maafkan aku terlalu ceroboh. Ming Yue bergegas, menatap Xiao Yu dengan mata penuh permintaan maaf, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Bip-bip, Xiao Yu sebenarnya mengangguk, menyetujui pernyataan Ming Yue. Lu Chen, terima kasih banyak. Jika kamu tidak mengambil tindakan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ming Yue menatap Lu Chen lagi, matanya yang indah penuh rasa terima kasih. Meskipun dia memberikan Xiao Yu kepada Lu Chen, di dalam hatinya, Xiao Yu adalah binatang favoritnya, dan tidak ada unicorn lain yang bisa menggantikannya. Lebih penting lagi, Xiao Yu adalah makhluk kelahirannya, yang terkait erat dengan nasibnya. Begitu sesuatu terjadi pada Xiao Yu, dia tidak akan merasa lebih baik. Lain kali berhati-hatilah. Saat kamu berada di medan perang, musuh tidak akan memberitahumu aturannya. Pada saat itu, Xiao Yu meletus dengan raungan unicorn, yang mengejutkan seluruh pasukan orc. Lu Chen secara tidak sadar mengetahui bahwa Hei Luo mungkin akan menyerang Xiao Yu dan melenyapkan faktor-faktor yang tidak menguntungkan bagi para orc. Untuk amannya, dia melompat dari kursi tinggi dan segera bergegas, dan dia datang tepat waktu. Setelah itu, dia melompat dari punggung Xiao Yu, menyentuh baju besi unicorn di tubuh Xiao Yu, dan bertanya,
lengan unicornmu sudah pulih begitu lama, apakah sudah pulih? Wow, Xiao Yu menunjuk ke lengan kanannya, menunjukkan ketidakberdayaan. Lu Chen mengangguk, seperti yang diharapkan. Lengan unicorn Xiao Yu sangat kuat sehingga dia mampu menjatuhkan. Bahkan naga hijau tingkat Raja Binatang terakhir kali, tapi sayangnya dia belum pulih, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan serangan He Luo. Jika tidak, 10 Luo hitam tidak akan mampu menahan pukulan dari lengan unicorn. Kamu tidak memiliki banyak kekuatan tempur, ikuti Ming Yue, perhatikan perlindungan diri, jangan menunggu seseorang menyelamatkanmu dengan bodoh. Lu Chen menepuk Xiao Yu dan berkata begitu. Faktanya, Lu Chen meminta Xiao Yu untuk mengikuti Ming Yue terutama untuk mengusir binatang buas yang kuat demi Ming Yue, bukan untuk bertarung dengan Ming Yue. Binatang suci seperti Kilin Giok sangat kuat, tetapi kelemahan mereka adalah mereka tumbuh lambat, jauh lebih lambat daripada para dewa seperti Kilin Api. Sebelum mencapai usia dewasa, kekuatan tempur Yu Kilin rendah, dan tidak ada masalah untuk menekan binatang buas, tapi tidak cocok untuk melawan yang kuat. Bip bip, Xiao Yu mengangguk dengan tergesa-gesa, dan menunjuk ke baju besi kilin di tubuhnya, menunjukkan bahwa ia memiliki pertahanan yang kuat dan tidak takut terhadap pukulan. He Luo bukanlah orc biasa. Dia sangat kuat. Armor unicornmu masih dalam tahap awal, jadi dia mungkin tidak mampu menahan serangan orang itu. Kata Lu Chen. Lu Chen, kamu keluar tepat pada waktunya, datang dan beri aku tongkat. Dan pada saat ini, He Luo menyerang dengan marah dengan tongkat di tangannya. Kamu harus mati, Yu Kilin harus mati, dan Master Binatang Betina itu juga harus mati. Aku akan membunuhnya. Sebelum Lu Chen bisa menjawab, Ming Yue memimpin dan mencegat He Luo dengan cepat. Kirin berkelahi. Mengikuti teriakan pelan Ming Yue, arteri bela diri Kilin terpisah dari tubuh satu demi satu, berlari keluar, menderu dengan keras. Jade Kilin, Fire Kilin, Water Kilin, Stone Kilin, Soul Kilin dan Lei Kilin mengelilingi Ming Yue. Saat berikutnya, sisik berwarna giok tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menutupi tubuh Ming Yue, membentuk baju besi unicorn sebening kristal. Dalam sekejap, kekuatan bulan terang melonjak, dan momentumnya sangat mengerikan, seperti Dewi Unicorn yang turun, mengguncang dunia. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Melihat Ming Yue menghalangi jalan, He Luo berteriak keras, mengayunkan tongkatnya dengan seluruh kekuatannya, dan menghempaskannya. Bulan rusak. Dengan pedang suci ekstra di tangan Ming Yue, dia menggunakan keterampilan tempur pemecah bulan yang diajarkan oleh Lu Chen untuk menghadapi He Luo. Sebuah pedang terpotong, ruang itu runtuh, kekosongan itu terbelah, dan bumi berdengung. Pedangnya sangat tajam hingga mampu membelah gunung dan sungai, serta mampu membelah bulan di langit. Ledakan, ujung pedang menebas gada, dan ledakan mengejutkan terjadi, yang mengguncang langit. Kekuatan pedang dan kekuatan tongkat runtuh bersamaan, membentuk gelombang dahsyat yang menyapu ke segala arah. Di bawah satu pukulan, kekuatan kedua belah pihak sama, dan terjadilah seri. Apakah kamu bercanda? Seorang master binatang memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimana aku bisa malu? He Luo tiba-tiba terkejut, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Seorang Beastmaster bukanlah orang kuat yang bertarung sendirian, tanpa dukungan dari Beast, dia tidak dapat mencapai kekuatan tempur kelas 1 sama sekali. Gaya bertarung dari Beastmaster adalah bertarung dengan manusia dan hewan, 2 lawan 1, yang membuat pusing kepala. Tapi master binatang wanita cantik di depannya ini mampu menggambar bersamanya tanpa bantuan binatang perang. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Jika master binatang betina memiliki satu lagi binatang perang peringkat kuasi 9 di sampingnya, dia tidak punya pilihan selain lari dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Datang lagi, Ming Yue berteriak pelan, terus. Melemparkan Broken Moon, mengangkat pedangnya dan menebas, melawan He Luo bersama-sama. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung selama ratusan ronde, tidak ada perbedaan antara superior dan inferior, dan sulit untuk menentukan hasilnya. Namun, Ming Yue penuh energi, dia bertarung lebih dan lebih berani, dan gaya pedangnya menjadi semakin cepat, memotong ruang secara tidak sempurna dan menghancurkan kehampaan. Tapi He Luo secara emosional tidak stabil, mudah tersinggung dan mudah tersinggung, tapi dia menjadi semakin tertekan saat bertarung, dan dia tidak bisa menang sama sekali. Gadaku adalah senjata suci. Mengapa pedang Beastmaster wanita juga merupakan senjata suci? Kualitasnya bahkan lebih baik dari tongkatku. Aku tidak bisa memanfaatkan senjata apapun. Sial,
Kemampuan bertarungnya sangat kuat, level berapa dia bisa menghancurkan kemampuan bertarungku dengan baik. Apakah dia pernah berlatih gerak kaki? Kenapa dia begitu cepat? Saat bermain, Hei Luo merasa tertekan. Lawannya kuat dalam segala hal, di atasnya. Jika bukan karena kekuatannya yang besar dan pengalaman bertempurnya yang kaya, dia mungkin sudah lama dikalahkan. Jika ingin menang, sulit mengalahkan lawan dari depan, dan mudah mengalahkan lawan dengan melakukan serangan diam-diam. Tapi ini sudah pertarungan head-to-head, jadi kenapa bicara tentang serangan diam-diam? Pada titik ini, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan kejutan. Segera, dia mengayunkan tongkatnya berulang kali, dan membuat combo 3 pukulan, 2 kekuatan dan 1 kepalsuan. Pukulan terakhir adalah tipuan, menipu Ming Yue agar menangkis dengan pedangnya. Tapi dia sudah bersiap, memanfaatkan pintu Ming Yue yang terbuka lebar, dia menendang keluar, yang mengenai pinggang Ming Yue. 90% kekuatannya terkonsentrasi pada tendangan itu, yang dapat meruntuhkan gunung dan menyapu gunung. Setiap seniman bela diri dalam kondisi dewa pemurnian pasti akan meledak jika dia menerima tendangan ini dengan kuat. Ledakan, terjadi ledakan. Tubuh Ming Yue tidak ditendang, tetapi banyak baju besi kilin yang meledak di bagian yang ditendang, dan dia ditendang ribuan kaki jauhnya. Ming Yue menghentikan Fei Shi, menarik napas, bahkan tidak meminum pil penyembuh, dan terbang kembali dengan pedang di tangan. Apa? Mata Hei Luo membelalak lagi, seolah dia baru saja melihat hantu. Jika kamu ditendang olehku, kamu akan terluka parah jika tidak mati. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Setelah itu, ia menyadari bahwa armor unicorn di tubuh lawan bukanlah hiasan, dan boleh saja ditendang olehnya, yang menunjukkan bahwa pertahanannya kuat. Lebih penting lagi, dengan tendangan itu, ia menyadari bahwa tubuh fisik lawan sangat kuat, bahkan tidak kalah dengan dirinya. Kalau tidak, hanya dengan baju besi unicorn, tapi tanpa ketahanan fisik yang kuat, dia masih akan dikejutkan sampai mati oleh kekuatan kakinya. Untuk sesaat, dia merasakan secercah keputusasaan. Master binatang buas wanita ini memiliki senjata yang kuat, keterampilan tempur yang kuat, kekuatan serangan yang kuat, dan bahkan kekuatan pertahanan yang kuat. Apakah ada kebutuhan untuk terus berjuang? Melihat wajah Hei Luo keruh, Lu Chen tahu bahwa orang ini ingin melarikan diri, jadi dia mengirim pesan ke Ming Yue, Hei Luo ingin melarikan diri, jangan biarkan dia pergi. Ming Yue menerima transmisi suara Lu Chen, dan segera melambaikan tangan kirinya untuk membuka ruang kendali binatang, dan 2 binatang perang segera keluar, 1 kiri dan 1 kanan untuk menyerang Hei Luo. Yang di sebelah kiri adalah Huo Qilin, berlumuran api, bergegas menuju Hei Luo dengan gigi dan cakar terbuka. Yang di sebelah kanan adalah unicorn air, yang tertutup kabut air, juga menerkam Hei Luo. 2 unicorn. Hei Luo menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru mengayunkan tongkatnya untuk melawan. Meskipun unicorn api dan unicorn air bukanlah binatang dewa, mereka juga binatang semi-dewa.